Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita ketemu di video yang udah gue bilang di video sebelumnya, yaitu gue akan bahas tentang fuckboyan yang udah capek katanya jadi cowok yang tulus. Dan mungkin ini banyak banget yang ngerasain ya, gue capek bang jadi cowok yang baik, gue capek jadi cowok yang tulus. Toh ujungnya dia juga didapetin sama seorang fuckboy. Oke sahabat, tanpa further ado kita langsung masuk aja ya. Gue udah mulai semangat nih bahas-bahas begini. Yuk kita langsung masuk aja. Definisinya dulu, kita samain dulu fuckboynya. Fuckboy di sini gue nggak akan bilang kayak fuckboy yang selalu gonta-ganti cewek, yang main tinggal, gak bisa lihat cewek cantik sedikit langsung pepet, gitu udah kena tinggal. Kalau lo subscribe More Gentle, fuckboy kita harus sama nih. Definisi fuckboy gue, fuckboy secara karakter, secara naluri. Kalau misalnya definisi kita ada sama, kita lanjut nih. Cara yang kedua, stop untuk cari cewek dari tempat yang gak jelas dan lo berharap serius. Contohnya gimana? Gue punya temen ada yang suka kenalan dari sosmed. Cewek random dia nggak tahu dari mana tiba-tiba aja langsung nge-DM. Dan mungkin kalian yang ketampar atau melakukan hal yang sama, lo jadikan itu sebagai jalur cepat untuk mendekati cewek, lo nggak akan bisa menemukan fuckboy yang berkelas. Fuckboy yang berkelas sangat menghargai kenal face to face, baru pindah ke sosmed atau pindah ke WhatsApp. Kalau misalnya lo punya tujuan yang serius, gue sangat minta untuk harus minimal lo tahu dia mungkin dari temennya teman lo, atau mungkin dia orang komplek lo, atau mungkin dia orang sekitar lo, teman kuliah lo, teman sekolah lo. Karena kalau lo selalu mengandalkan PDKT lewat sosmed, ini akan berpengaruh ke cara lo yang ketiga. Lo tidak akan mengenali berbagai macam rasa ketika lo ketemu dengan cewek yang macam-macam. Karena seorang fuckboy yang berkelas itu dia sangat-sangat bisa mengontrol rasa. Apa yang membedakan fuckboy sama cowok baik? Cowok baik dia akan bisa cool atau misterius terhadap cewek yang dia anggap tidak menarik. Tapi ketika dia melihat cewek yang menarik, dia kan kelepar-kelepar. Fuckboy ketemu cewek yang dia sangat suka, dia tetap ngerasa kesemsem, tapi nggak ditunjukin. Dia akan menganggap semua cewek sama rata. Fuckboy berkelas ya. Gue suka sama lu, iya oke. Terus kenapa? Cowok baik bisa nggak? Nggak bisa. Dan ini suka bukan berarti kayak langsung kesemsem gitu, nggak ya. Kita ngelihat cewek cantik aja, kita bisa langsung suka. Kita ngelihat ada yang bahenol dikit, kita punya ketertarikan. Oh dia ceweknya smart, oh dia ceweknya kulitnya putih misalnya. Apapun poin yang ngebuat lo tertarik atau suka, itu semua wajar. Apakah lo bisa menahan, apakah lo kesemsem, itu yang akan membedakan lo seorang fuckboy atau bukan. Kalau lo mau jadi seorang fuckboy, lo harus punya berbagai macam sudut pandang mengenali cewek. Oh ya cewek yang putih, lo ada ngerasa kesemsem, lo ada rasa deg-degan, lo ada ngerasa malu, tapi lo kontrol, ngomongnya santai, tetap pakai bahasa tubuh, tetap pakai senyum, tetap dengerin dia, tetap lihat matanya, lo tetap bisa ketawa, lo tetap bisa ngebanyol seperti sama cewek yang kulitnya putih, atau yang ceweknya yang smart, atau ceweknya yang mungkin menurut lo tidak menarik. Semuanya lo hajar rata tuh sikapnya. Karena seorang fuckboy ini yang berkelas atau yang enggak ya, karakter ini harus ada. Cuek, misterius, dingin. Dan kita masuk ke tanda yang keempat adalah ekspresif. Dalam hal apapun. Ketika lo suka, lo bilang suka. Ketika lo nggak suka, lo bilang nggak suka. Ketika lo nyaman, bilang nyaman. Ketika lo nggak nyaman, lo bilang. Ketika bisa, lo bilang bisa. Ketika lo nggak bisa, ya lo bilang nggak bisa. Coba baik ketika dia nggak bisa. Tapi kalau cewek yang dia suka bilang sesuatu atau minta sesuatu, dia akan usahakan. Iya, gue usahakan. Kita lagi futsal, tiba-tiba cewek yang kita suka minta jemput. Oh, udah, gue kelarin futsal gue jemput. Itu cowok baik. Cowok fuckboy gimana bang? Main futsal, tiba-tiba ceweknya minta jemput. Kenapa nggak bilang? Kan gue udah bilang gue lagi futsal. Yaudah kamu tunggu bentar deh. Bisa nggak aku kelarin futsal dulu? Habis itu aku baru sekalian jemput kamu. Ah kamu mau gitu? Ya kamu nggak bilang dari tadi. Mana aku tahu kamu tiba-tiba minta jemput. Tuh, fuckboy. Fuckboy itu nggak takut. Kalau dia emang nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Cowok baik? Enggak. Cowok tulus. Sebenarnya lebih tulus fuckboy menurut gua. Tulus sayangnya kalau lo gitu. Kalau lo bilang nggak bisa atau lo keberatan, ya ngomong keberatan, gua nggak bisa. Berlanjut ke tanda yang kelima, karena seorang fuckboy itu tidak peduli dengan penilaian orang lain. Kalau misalnya ketika lo jujur dengan kemampuan lo yang belum bisa untuk PDKT sama dia, atau ngajak dia makan atau apapun itu, terus lo dianggap lo mah miskin, ya udah, penilaian lo terhadap gue tidak berpengaruh sama gue. Mungkin iya gue sekarang miskin, tapi gue yakin dengan usaha gue, perjalanan gue, someday gue akan bisa jadi orang yang sukses. Terus ketika gue sukses, dia datang, gue akan bilang, ente waktu gue susah lo nggak mau sama gue, ketika gue sukses lo nempel, lo pantas nggak sama gue? Itu orang fuckboy. Kok kesannya kayak sombong bang, kayak arogan. Kalau misalnya orang bilangin lu sombong, itu opini siapa ya? Opini orang. Terus ngaruh nggak buat lu? Enggak. Itu namanya self priority. Di tanda yang keenam ya, seorang fuckboy tahu tentang harga diri. Banyak perjalanan lo untuk ngerawat diri. Mungkin lo yang udah ngerawat pakai skincare, lo ngerawat rambut lo ngerawat penampilan lo, terus tiba-tiba ada cewek yang nyepelein lo, menjadikan lo pilihan yang kedua atau apapun itu deh. Atau minimal ada orang yang ngata-ngatain lo dengan opini mereka. Kalau lo udah tahu harga diri lo tidak akan terganggu dengan opini orang lain. Dan ketika lo mendapatkan treatment yang
yang tidak sesuai atau tidak pantas, lo akan tahu dan lo akan move on dan lo akan pergi dari situ, dari circle itu. Ya mungkin untuk orang yang lihat lo, mungkin mereka akan menganggap sombong. Cuma di sini gue akan mengajak lo untuk melihat prioritas diri lo. Kalau orang-orang sekitar lo itu tidak mensupport lo untuk menjadi versi terbaik lo masih mau bertahan di situ. Kalau gue sih bilang buat apa? Dan mungkin gue akan kasih quote sedikit di sini, ya. Kalau misalnya lo udah mulai fokus membenahi diri lo udah mulai fokus untuk mengupgrade diri lo, teman-teman lo akan berkurang secara kuantitas, tapi secara kualitas udah cukup tuh 6 tanda menjadi fuckboy yang berkelas. Kalau lo belum nangkep atau masih punya pertanyaan atau mungkin konten gue kurang menjawab, lo boleh isi kolom komentar di bawah dengan pertanyaan. Nanti gue akan bahas dengan full video yang membahas tentang tips-tips dari pertanyaan lo. Kita ketemu di video berikutnya. Mungkin video berikutnya gue akan coba menggabungkan antara dua video kemarin sama video kali ini. Cara fuckboy membalikkan orang yang gak suka ke kita bisa jadi suka. Ntar lagi Brownies Grey keluar. Tungguin di akunnya Brownies Grey, follow di description box di bawah. Thank you semua, kita ketemu di video berikutnya. Gue Bimo Givari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.